Oke Bransis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wirastiwak. Oke, saat ini kita berada di kawasan CBD Ciledug dan indah hampir jam setengah 5. Jadi untuk video kali ini kita akan mencoba bikin tips cara dari Ciledug ke JIS ya, ke Jakarta International Stadium. Nah, untuk warga Tangerang Raya termasuk yang tinggal di sekitar CBD Ciledug, kalau ke GBK mungkin kan kamu udah biasa ya. Jadi kali ini kita akan coba bikin tips cara ke Jakarta International Stadium yang paling praktis dan cepat. Nanti kita transit itu di halte Velbak, pindah ke halte Kebayoran. Bisa sih naik 8, tapi kalau 8 itu agak panjang rutenya. Jadi kita naik yang 9E, transit di Kemanggisan, naik 10H yang ke arah Priok. Nanti transitnya itu di halte Pecenongan, naik 14A. Ya udahlah, kita akan ke sana ya. Penasaran? Oke. Let's go. Ini udah hampir jam setengah 5. Jadi sebenarnya kan kita bisa naik 13, 8 dan 14A. Jadi ada yang lebih cepat sih. Kalau yang lebih cepat itu 13 9E. Karena 9E kan sekarang sudah setiap hari Bransis. 9E 10H baru naiknya 14A. Kita nyebrang dulu. Oke. Kita belum pernah coba dari Ciledug ya. Mungkin lain kali aja ya aku akan coba ke Ciledug dari JIS ya. Oke, kita masuk ke halte CBD Ciledug. Oke, kita barusan habis makan. Nah, kita yang naik koridor 13 ke arah Tendian, baru nanti kita transit di halte ini ya, Velbak. Ya, berarti kita harus pindah sih ke halte Kebayoran. Oh, bukan ini. Ya, ini yang baru sampai di CBD Ciledug ya. Ini biasanya kebaikan yang pada lanjut ke bus Trans Tayo Tangerang ya. Nah, ini busnya. Nah, ini baru datang busnya. Nanti kita transit itu di Velbak. Nah, ini dia Transjakarta koridor 13. Oke, kita udah langsung masuk. Banyak juga ya yang pada naik. Oke, kita berangkat dari halte CBD Ciledug. Jadi kayaknya hari ini aku hanya bikin satu video doang ya ke JIS. Soalnya udah hampir jam 5. Ini nggak tahu macet atau enggak nih nanti. Itu ada Trans Tayo Tangerang nih, koridor 3 yang ke Tang City. Ini baru sampai di CBD Ciledug. Kan kita berada di kota Tangerang, di koridor polos 13 ini. Cuma bedanya kalau 13 polos ini beda dengan M13. Kalau M13 dia hanya sampai ke Puribeta, tapi kalau 13 polos itu sampai ke CBD Ciledug. Jadi kalau CBD Ciledug itu haltenya tutup jam 10. Itu udah nggak ada lagi, nggak 24 jam tuh CBD Ciledug itu. Nah, ini kita udah berangkat dari halte CBD Ciledug ini. Nah, di putar kita mau sampai di halte Merdeka 1.
atau kalau kita sebut terminal Purbeta lah. Ini ada yang standby Transjakarta. Ini belok kiri ini. Macet banget tuh. Kawasan Purbeta, oh ya kawasan perumahan sih. Ini adalah halte Purbeta 1. Kau bisa transit ke koridor 13C sama L13E. Kita udah berangkat dari halte Purbeta 1. Jadi kalau 13 itu kebaikan pakai armada Scania ya, Scania Maxi. Pantesan empuk banget mesin suspensi busnya. Tapi kalau lebih halus itu kalau menurut aku Volvo sih lebih halus ini suspensi mesinnya. Kalau Scania kan agak ngeng gitu. Kita udah meninggalkan kota Tangerang. Nah ini kita udah keluar lewat Gapura ini. Berikutnya adalah Petukangan Utara. C. Ramai banget tuh. Oh ini terpisah halte ini Petukangan Utara. Ini 13 bonus ya biasa Purbeta. Dan langsung ke
jembatan layangnya. Nah ini ada 13C nih. Kalau situasional dia pakai bus gandeng. Halte berikutnya adalah Seskolah. Mercedes-Benz. Itu pakai MYS 21 loh tuh. Oh, ini kan MYS 17021. Ini berarti 2017 ini busnya. Scania Maxi. Dan operatornya Scania ini kebanyakan memang besar praktis sih. Kalau Swakiola itu paling yang bus gandeng. Tapi kebanyakan Scania ini justru ini Maesari Bakti. Maesari Bakti itu memang banyak banget ya armadanya kalau dibandingkan dengan pasti lebih banyak Damri sih yang dulunya itu kan Perum TPD. Jadi yang unit bus yang paling banyak yaitu Perum Damri sama Maesari Bakti ini armadanya. Belum lagi ditambah yang beberapa armada Swakiola. Kalau Swakiola itu kan kebanyakan itu hanya ada di hari kerja doang dia beroperasi busnya. Dia diistirahatkan kalau di hari libur sama di akhir pekan. Nah ini adalah halte Kebayoran Lama. Kita udah sampai di halte Velbak. Nanti kita pindah ke halte ini ya, Kebayoran. Dulu tuh adalah halte Pasar Kebayoran Lama. Nah di depan aku itu ada Ganjit Gandaria City. Cuma kalau untuk akses public transport memang agak ribet sih. Jadi ya mau nggak mau kamu harus transit di CSW naik yang 1Q kalau lebih enaknya. Kalau nggak mau yang ribet ya bisa naik ojek online tapi lebih mahal. Nanti turun itu di halte Velbak bisa. Kalau Mikrotrans gue nggak tahu sih, ada sih Mikrotrans 93 jam. Cuma naik itu dari mana gue lupa. Kita mau sampai halte wah ini bersih banget ya udaranya, masya Allah. Jadi kita langsung OTW ke halte Kebayoran ini. Oke. Oke berarti kita udah sampai di halte Velbak. Nah sekarang kita mau pindah ke halte ini ya,
Kebayoran. Wah, sekarang udah pakai eskalator. Kemarin kan nggak aktif eskalatornya pas aku nge-review ke BSD. Nah, jadi kita nanti nyebrangnya itu ke skywalknya Kebayoran Lama. Waduh, ramai banget itu. Oke, kita OTW aja nih. Nah, sekarang kita mau pindah lewat ini skywalk. Oke, sorry. Nah, jadi kita lumayan nih jalan. Jadi anggap aja kita lagi olahraga nih. Kalau ke kiri itu ke stasiun Kebayoran ya, tapi harus tap out. Kalau ini kita nggak perlu tap out karena transit. Makanya ini kita pindah ke halte ini Kebayoran yang kita jalan. Kalau ke kiri itu kita udah tap out itu, yang ke ini ke arah stasiun KRL Kebayoran, dan termasuk paling jauh banget tuh. Dan by the way ini cocok sih untuk Instagramable sih. Ini masih OTW nih. Lumayan, ini naik nanjak sedikit ini. Ini udah lumayan olahraga dan lumayan panjang sama kayak di ini ya, Semanggi. Semanggi sama Ben Hill. Itu kan juga termasuk panjang banget itu JPO-nya. Nah, ini skywalknya emang agak lumayan panjang juga sih. Dan kalau misalnya kita jalan kayaknya kita nggak terasa capek sih. Jadi aku milihnya naik yang 9E aja ya Brances, karena lebih cepet. Kalau naik 8 itu agak muter, dia arah ke Kebun Jeruk. Kalau bedanya dengan 9E itu dia ke arah ini, via stasiun Palmerah. Tapi kalau ke arah Jelambar itu kayaknya nggak macet. Biasanya yang pas ke arah ini, yang ke arah Pasar Kebayoran Lama. Kalau ke JIS itu berarti kita harus transit lagi di Kemanggisan yang 9E. Nanti naik yang 10H ke arah Priok. Dan sekarang itu 9E sudah beroperasi setiap hari, Brancis. Nah, ini kayaknya bentar lagi udah mau sampai nih di halte Kebayoran. Nah, ini ya. Sekarang udah hampir jam 17:15, berarti udah hampir jam 5 nih. 5:15 sebelum jam setengah 6 ini. Nah, ini ya, kita udah sampai nih. Akhirnya kita sampai di halte. Aduh, lumayan nih, olahraga banget. Nah, bener ya, halte Kebayoran itu. Kita ngikuti line-nya. Cuma kalau naik lift kita harus step out. Kalau turun gak masalah, cuma naiknya itu. Naiknya agak capek. Ini naiknya muter-muter ini soalnya. Turun, sorry. Turun lagi, belok ke kanan kita. Oke, akhirnya kita udah turun. Ini kita udah sampai di halte Kebayoran. Nah, ini ya. Oke, akhirnya. Masya Allah, akhirnya sampai juga. Gak kerasa udah hampir jam 5 ya.
Nah ini dia, kita udah sampai nih. Jadi kita nanti naiknya yang 9E di antrian pintu C. Tapi sebelum itu aku mau sholat dulu. Kita belum sholat asar. Jadi di sini ada musolanya ya, Francis. Oke. Aduh, gua mau sholat dulu soalnya. Kalau 8 memang banyak, cuma agak jauh banget. Oke. Jadi dia sekarang namanya halte Kebayoran. Udah dihapus ya pasar Kebayoran namanya. Itu di stiker soalnya. Ini pasar Kebayoran nama. Cuma kayaknya Kebayoran doang tuh. Jadi nanti kita naiknya itu naik yang di sini ya, di antrian pintu C. Ya, alhamdulillah kita udah habis sholat ini ya, asar. Soalnya kalau nunggu 9E memang agak lama. Tadi barusan udah datang tadi, kita nunggu yang lain aja. Jadi kita antrinya di sini. Nah, untuk antrinya itu di pintu C. Ya di sini sih kita antrinya. Nah, di sini ya, kita antrinya ke arah Jelambar. Nanti kita transitnya itu di halte Kemanggisan. Wah, luas banget nih haltenya. Keren. Oke, kita saat ini lagi nunggu bus Transjakarta koridor 9E. Oh itu ya di sini. Kalau 9E nggak begitu ramai sih. Biasa tunggal merah. Gambar biasa merah. Oke, kita berangkat dari halte ini ya, Kebayoran. Halte berikutnya adalah Pasar Impres. Gambar. Yang tadi adalah halte Pasar Impres. Jadi lumayan ya kalau misalnya mau ke Jelambar itu bisa langsung dari Kebayoran naik 9E, daripada harus naik 8 harus mutar lewat ke ini, ke Cirum. Oke, kita mutar ini ke arah Palmerah.
KRL di sini nih, karena udah via stasiun Palmerah ini. Permata hijau halte berikutnya. Ya, ini halte Permata Hijau. Rame banget tuh KRL. Halte berikutnya adalah stasiun Palmerah atau Pasar Palmerah. Nah, itu terintegrasi dengan stasiun KRL Palmerah. Stasiun Palmerah punya turun mau periksa Oh iya. Pasar Palmerah. Oh, nggak ada petugasnya juga ya di depan. Harusnya ada mesin TOP gitu. Hampir sama kayak di Tangerang di Moris. Banyak juga ya yang dari Palmerah. Sekarang udah hampir jam 17.42, hampir mau jam 6 sih. Tapi memang ramai banget dan macet itu kalau pas ke arah Kebayoran. Nggak mau jauh loh. Kalau emang
udah masuk ke kawasan Sleepy. Wah, Sleepy pasti macet tuh. Semoga aja 10 agak padet ya yang ke Tanjung Priok. Iya, lumayan. Kita udah mau keluar ke Sleepy, cuma ini tidak bisa turun di Petamburan. Ya soalnya dia nggak lewat ke halte BRT Petamburan. Itu kayak 10H tuh. Nah itu kan nanti kita mau ke naik itu. Ini soalnya macet di bukan jalur busway soalnya. Waduh, ini macet ke Sleepy bukan. Oh, itu ada 10H lagi tuh. Soalnya kita akan mau ke JIS tuh naik 10H, ntar turun di Pecenongan. Waduh, udah berangkat duluan. Gara-gara taksinya ini enggak. Tadi agak kosong tadi busnya itu. Ya terpaksa nunggu lagi nih 10H. Semoga aja gak perlu banget ya ke Manggisan. Macet banget tuh Sleepy. Itu ada kampung rebutan balap raja Prima Jasa.
kita akhirnya sampai di halte Kemanggisan ya. Lambat. Nah, sekarang kita lagi nunggu bus yang ke Tanjung Priok. Ini memang haltenya agak terlalu kecil sih. Tadi yang 10H udah berangkat soalnya. Ya udahlah, kita nunggu aja. Tadi ada 2 bus 10H dan 10H. Ini apa nih? Ini T11 ya, yang ke Poris. Ini pasti padat banget ini, Poris Pelawat lah. Kayaknya ini ya 10H. Atau enggak? Oh enggak nih. Ini bus Trans Jabodetabek. Ini memang agak sempit banget soalnya. Nah, ini ada koridor 9 yang ke Pluit. Ini karena macetnya parah banget ini Sleepy. Memang nunggu 10H itu memang agak lama sih, tergantung kondisi lalu lintasnya juga. Karena 10H itu kan sekarang mulainya dari Bunset, udah nggak lagi di Blok M. Apa jajan ini ya 10H? Kayaknya iya tuh. Kayaknya pakai bus single Hino itu. Biasanya kan pakai Steady Safe. Oh, seperti nggak banyak banget nih penumpangnya. Oh iya benar ya, itu 10H. Ya ampun antrinya. Banyak banget.
Tomang Raya namanya. Semua memang padat banget ini. Ini adalah halte Tarakan. Yang masuk tadi adalah halte Tarakan, yang dulunya itu adalah halte RS Tarakan. Ini biasanya kebanyakan yang pada turun ke Juanda nih kayaknya. Kalau enggak ya Pecenongan, mungkin yang pada naik 5C. Kalau enggak ini naik 14A yang kita naik nanti ini. Yang jadi gak enak ini penuh banget. Ini kayaknya nanti kita turun di Pecenongan aja. Padahal hari ini gak ada demo sih di Patung Kuda. Udah hampir jam 6:30.
Misi, maaf. Misi, Mbak. Dia udah lewat tetap. Apa? Bundaran Senayan. Oke. Aduh. Kita transit di halte. Aduh. Kita transit di halte Pecenongan lebih enak. Jadi kita tinggal naiknya ke JIS ya, itu 14A. Aduh, rame banget 10A tuh. Ya Allah, padatnya luar biasa. Nah, akhirnya kita udah sampai di halte ini ya, halte Pecenongan. Nah, ini kita antrian yang ke Jakarta International Stadium. Itu yang di belakangnya 8 itu masih nunggu. Ya Allah tuh padatnya luar biasa. Ini apa nih? Oh, Pasar Baru ya, sama. Pokoknya itu yang di belakang tuh 14A. Ini baru koridor 8 ini. Jis, lewat Jis. Jis, mana? Ya, itu dia, JIS. Oke. Ada Jis, sudah kemarin. Isi. Iya ya. Berikutnya adalah halte Juanda. Lebih cepat. Saya kalau pakai delapan. Iya. Jadi antriannya juga nggak longgar. Di halte berikutnya adalah Pasar Baru Timur. Jadi penumpang 14A itu lumayan banyak juga nih. Lebih banyak daripada 14 bonus. Nah, ini halte berikutnya adalah Pasar Baru Timur.
Ada dia rute BRT sama dengan 9E. Ya 2 jam sih. Oke, ini kita udah sampai di halte terakhir. Oh itu dia. Cuma ya udah gelap sih. Oke, kita akhirnya sampai. Ya, oke, akhirnya kita udah sampai di halte ini ya. JIS.
Jadi kan kini kita udah sampai di, ya ini nggak ada pencahayaan ya, cuma sayang banget ini. Aduh, ini tadi memang lumayan jauh banget tadi tuh, dan nunggunya memang lama banget. Luar biasa banget sih. Ini udah hampir jam 7:07. Wow, keren banget nih. Ya, jadi seharusnya tadi mungkin lain kali kayaknya aku jangan deket petugasnya juga sih. Sebenarnya nggak melarang nge-vlog, cuma mungkin aku agak kurang hati-hati aja sih. Ya tadi pas itu mungkin dikira aku tuh media, padahal enggak. Gue cuma nge-vlog doang. Mungkin lain kali aku jangan terlalu fokus ke depannya aja ya. Mungkin pada subscriber gue tuh sarankan ya lihat di jendela, tapi ini karena udah malam banget sih ya, ini kita nggak bisa nampak juga soalnya udah malam banget, dan tadi tuh ya tahu sendiri lah. Ya mungkin lain kali kayaknya aku jangan deket ke petugasnya aja sih tadi tuh. Ya mungkin agak, ya kalau misalnya nyari yang kosong aja busnya, mungkin lebih baik aku skip aja itu. Ntar mending lihat di jendelanya aja sih. Mungkin itu evaluasi aku juga sih itu. Gak apa-apa lah, kita lihat di sini aja. Jadi kayak gitu kita bikin tips cara dari CBD Ciledug ke JIS ya. Dan ini adalah alternatif. Sebenarnya bisa kamu langsung naik 8 yang ke arah JIS. Cuma ya tahu sendirilah, kalau koridor 8 itu ya apa ya? Aduh, lupa deng. Koridor 8 sebenarnya bisa, cuma ya tahu sendirilah Bernensis. 8 itu kan agak jauh. Jadi harus mutar. Ya udahlah, kita sambil lihat-lihat di sini. Oke. Cuma ini nggak ada pencahayaannya sih. Ya udahlah. Jadi kayak gitu ya. Udah cukup untuk video kali ini, soalnya hari ini aku hanya bikin satu video doang, yaitu bikin Transjakarta koridor 14A, yaitu bikin tips cara dari CBD Ciledug hingga ke JIS ya Francis. Ya, oke Francis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu nge-review Transjakarta koridor jadi kita tadi naiknya itu koridor 13, 9E, 10H sama 14A. Waduh, lumayan banget ya. Jadi kayak gitu kita bikin tipsnya Francis, dan sebelum aku tutup pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya agar dilakukan notifikasi biar aku tetap semangat untuk membuat konten ya. Nah, jadi kayak gitu ya, kita nge-review mengenai Transjakarta koridor ini ya. Jadi kita transit itu 3 kali. Tadi kita di Velbak pindah ke Kebayoran, lalu transitnya itu di Kemanggisan, baru ke Pecenongan, naik langsung ke JIS yaitu 14A. Wah, lumayan banget sih. Aduh, lumayan capek juga sih sebenarnya, dan ya gimana ya. Jadi pengalaman banget sih. Sebenarnya kamu tuh bisa naik 8 yang ke Pasar Baru. Cuma kalau menurut aku, gua sarankan itu memang agak apa ya, jauh banget sih. Karena dia harus lewat ke Kebonjeruk itu, Kebonjeruk, habis itu belok ke kanan ke arah Indosiar. Pokoknya Damai, Jelambar, muter ke Es Parman yang ke arah CP, itu pasti macet banget itu Tanjung Duren. Jangan ditanya tuh, kalau Tanjung Duren itu pasti macet banget itu. Aduh, jadi kayak gitu ya pengalaman aku naik Transjakarta 4 koridor ya. Kita tadi naiknya itu, tadi kita naik yang 13 dari Ciledug
Dan ini hampir 2 jam ya tripnya dari Ciledug hingga ke JIS. Tadi macetnya luar biasa. Macetnya tuh hampir di ini ya. Kalau nggak salah macetnya itu di sekitar ini. Aduh, macetnya itu di mana ya? Lupa. Oh, Kemanggisan. Iya ya, benar-benar. Kemanggisan tuh memang rawan macet, apalagi Sleepy ya. Aduh, ya benar-benar. Habis itu yang ya paling itu aja sih yang kekurangannya ya macetnya parahnya di situ. Makanya hampir 2 jam. Tapi kalau normalnya kalau menurut aku hampir 1,5 jam lah kalau kita sampai ke JIS. Oke lah, mungkin lain kali aku akan coba trip ke ini ya. Kalau misalnya aku bikin trip Transjakarta ke Ciledug mungkin lain kali aja. Jadi kayaknya akan berbeda koridor juga. Kayaknya nanti aku akan bikinnya dari koridor 14A sama ini ya. Apa namanya? Aduh, 14A sama apa namanya? 14A apa namanya? Aduh. 14A 10H. Oh iya ya, 10H. Habis itu naik yang 6V. Naik yang 13 polos. Nah, kayak gitu. Ya udahlah, mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini dan terima kasih sudah menonton di channel Wirasti Work. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.